siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada siang hari ini kita bisa bertemu berkumpul di ini. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan mengadakan webinar tentang budaya positif di kelas. Dan insyaallah yang akan menjadi materi pada kesempatan kali ini yaitu Ibu Rusnawati SPD PS. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu Rusna untuk membawakan materinya. Dengan ini dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Ketua Komdel SLBN 1 kita, teman-teman yang saya cintai, yang saya hormati, dan rekan-rekan yang berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Terima kasih semuanya. Komisaris Besar dari Wayasir Andi, Mahal Ubedatan Penjelasan Polis. Langsung saja saya share materi saya. Saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu sebelumnya saya akan perkenalkan fasilitator saya, yaitu Bapak Muhammad Wasif, pengajar praktek Ibu Saidah, dan saya sendiri CGP Ibu Rusnawati. Sini kami perkenalkan sekali lagi Komdel SLBN 1 MTK, Kepala Sekolah SLBN 1 MTK Pak Ardina, SSI SPD MPD, Ketua Komdel Pak Saiful Sudi SPDI GS. Ini sekilas yang saya pelajari, yaitu paket modul 1, modul 1.1 filosofi pendidikan Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah agar dapat menciptakan budaya positif. Kita harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin, teori motivasi perilaku manusia, hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi, mereka telah memiliki motivasi intrinsik jangka panjang, yaitu motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Salah satunya, contoh-contohnya menjadi teladan dengan memberikan contoh dengan mengajarkan disiplin pada murid yang efektif, membuat keyakinan kelas,
bersikap konsisten, bersikap tegas, bekerja sama dengan orang tua. Selanjutnya peran guru penggerak. Guru penggerak diharapkan dapat menjadi agen perubahan. Peran guru penggerak itu ada 5. Yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran, 2 sebagai coach bagi guru lain, 3 sebagai pendorong kolaborasi, 4 mewujudkan kepemimpinan murid, 5 penggerak komunitas praktisi. Jadi sebenarnya kita ini sudah berada di zona ini. Kita sudah berada di zona guru yang bergerak. Kita sudah jadi pemimpin pelajaran, sudah bisa mengimbaskan ke teman. Sebagai pendorong kolaborasi, kita ini sekarang sudah berkolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid. Kita itu sebagai wali kelas dan penggerak komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu yang sekarang yang kita lakukan, komunitas belajar. Selanjutnya, isi guru penggerak. Nah, di sini ada budaya positif. Jika prakasa perubahan yang telah dibuat sesuai dengan tahapan Bagja diimplementasikan dengan baik dan berkelanjutan, akan terbentuk dengan pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif. Apabila budaya positif telah terwujud di lingkungan sekolah, akan menimbulkan suasana aman, nyaman bagi murid dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan begitu akan tercipta pendidikan yang berpihak pada murid. Di sini ada kesimpulannya. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara kita belajar bahwa seorang guru harus mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Selain itu, guru juga perlu memahami nilai dan perannya dalam mewujudkan pendidikan yang bermuara kepada terciptanya karakter profil pelajar Pancasila dalam diri murid. Agar dapat menjalankan peran sebagai pendidik yang baik, maka guru perlu memiliki visi. Visi itu bukan visi dalam kategori yang luas ya. Sebagai guru itu visi kita dalam kelas juga harus ada. Mungkin seperti apa kan murid kita nantinya, seperti bagaimana nantinya itu visi. Contoh seperti saya nantinya muridku di dalam kelas itu harus pintar belajar, pintar membaca. Satu semester sudah tahu membaca, itu sudah visi sesuai dengan karakter murid kita. Nah, setelah ada yang namanya tahapan Bagja. Di tahapan Bagja ini kita akan melihat seperti apa nanti visi-visi apa itu yang, tapi ada tahapan-tahapannya, yaitu biasa kita sebut tahapan Bagja. Nah, setelah mempelajari modul 1.4 ini, peran yang dapat saya lakukan, saya pribadi sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah ialah dengan menerapkan disiplin positif dengan menggunakan restitusi, menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, dan membuat keyakinan sekolah serta menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Kembali. Tadi kita sudah jelaskan, kita lihat di layar, yaitu nilai-nilai guru penggerak. Ada 5 dititikberatkan pada 5 komponen, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovasi.
Seperti apa itu berpihak pada murid? Yaitu guru menciptakan lingkungan belajar yang asyik, aman, nyaman, dan menyenangkan, serta memperhatikan kepentingan murid dan mampu mengembangkan potensinya. Terus, mandiri. Mandiri itu kita harus terus belajar sepanjang hayat. Guru memampukan diri dalam melakukan aksi nyata, bertanggung jawab, dan turun tangan dalam melakukan perubahan. Yang ketiga yaitu reflektif, senantiasa memaknai dan merefleksikan pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri serta pihak lain dengan mengevaluasi kembali pengalaman-pengalaman tersebut. Yang keempat, kolaboratif, yaitu guru mampu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan dan menciptakan proses pembelajaran yang baik. Yang kelima, yaitu inovatif, guru mampu membuat gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu karena kunci motivasi adalah kreatif, ide, adaptasi, dan modifikasi. Selanjutnya peran guru penggerak. Guru penggerak diharapkan dapat menjadi agen perubahan. Peran guru penggerak itu ada 5. Yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran, 2 sebagai coach bagi guru lain, 3 sebagai pendorong kolaborasi, 4 mewujudkan kepemimpinan murid, 5 penggerak komunitas praktisi. Jadi sebenarnya kita ini sudah berada di zona ini. Kita sudah berada di zona guru yang bergerak. Kita sudah jadi pemimpin pembelajaran, sudah bisa mengimbaskan ke teman, sebagai pendorong kolaborasi. Kita ini sekarang sudah berkolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid. Kita itu sebagai wali kelas dan penggerak komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu yang sekarang yang kita lakukan, komunitas belajar. Selanjutnya, visi guru penggerak. Kita lewatkan saja. Nah, di sini ada budaya positif. Jika prakasa perubahan yang telah dibuat sesuai dengan tahapan Bagja diimplementasikan dengan baik dan berkelanjutan akan terbentuk dengan pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif. Apabila budaya positif telah terwujud di lingkungan sekolah, akan menimbulkan suasana aman, nyaman bagi murid dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan begitu akan tercipta pendidikan yang berpihak pada murid. Di sini ada kesimpulannya. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara kita belajar bahwa seorang guru harus mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Selain itu, guru juga perlu memahami nilai dan perannya dalam mewujudkan pendidikan yang bermuara kepada terciptanya karakter profil pelajar Pancasila dalam diri murid. Agar dapat menjalankan peran sebagai pendidik yang baik, maka guru perlu memiliki visi. Visi itu bukan visi dalam kategori yang luas ya. Sebagai guru itu visi kita dalam kelas juga harus ada.
seperti apa kan murid kita nantinya, seperti bagaimana nantinya itu fisik. Contoh seperti saya nantinya muridku di dalam kelas itu harus pintar belajar, pintar membaca satu semester sudah tahu membaca, itu sudah visi sesuai dengan karakter murid kita. Nah, ada yang namanya tahapan bagja. Di tahapan bagja ini kita akan melihat seperti apa nanti visi-visi apa itu yang, tapi ada tahapan-tahapannya, yaitu biasa kita sebut tahapan bagja. Nah, setelah mempelajari modul 1.4 ini, peran yang dapat saya lakukan, saya pribadi sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah ialah dengan menerapkan disiplin positif dengan menggunakan restitusi, menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, dan membuat keyakinan sekolah serta menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Hal yang menarik dan di luar dugaan. Ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk menerapkan disiplin positif. Tadi kita sudah bahas bahwasanya disiplin positif itu ada, biasanya kita kalau anak-anak tidak, termasuk saya pribadi, kalau anak-anak itu melanggar sesuatu, biasanya kita langsung menghukum. Padahal ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, di sini akan kita bahas nantinya di segi pertanyaan ya, sesi pertanyaan nantinya. Di seperti apa itu segitiga restitusi nantinya. Nah, ada juga 5 posisi kontrol guru dalam menangani siswa. Jadi posisi kontrol itu penting juga untuk kita sebagai seorang guru, di mana apakah kita sebagai teman, apakah kita posisi kontrol kita sebagai penghukum, ataukah posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, hal yang menarik dan di luar dugaan selanjutnya itu ternyata ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan atau kesepakatan kelas. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang tidak bermakna. Hal baru yang juga saya pelajari dari modul ini adalah cara menerapkan segitiga restitusi. Saya mendapat gambaran bagaimana cara mengatasi murid yang bermasalah. Jadi sebenarnya kalau di SLB itu segitiga restitusi itu penting sekali kita lakukan. Karena murid-murid kita banyak sekali yang bermasalah. Dalam artian mereka masalahnya dari segi perilaku. Mungkin cukup sampai di sini saja materi yang saya jelaskan. Saya mau sharing teman-teman yang ada di Zoom ini boleh raise hand untuk memberikan pertanyaan, saran maupun sharing pengalaman tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah masing-masing. Karena dari yang kita pahami di sini, budaya positif itu kita sudah lakukan ya. Kita lihat di sini
Nah, ini saya sudah membuat apa ya, sudah sempat buat yang namanya keyakinan kelas. Kebetulan saya mengajar di autis kelas 1, kelas 2 dan kelas 5, di mana keyakinan kelas itu kami buat bersama, setidaknya dari pemantauan saya, tindakan-tindakan seperti apa yang harus ditingkatkan atau harus diberikan aturan atau keyakinan kepada mereka, apa-apa saja itu. Saya menuliskan ada 10 keyakinan yang mereka harus yakini ya di dalam kelas, tepatnya yaitu 1, datang tepat waktu. 2, hormati guru dan teman. 3, gunakan kata-kata yang baik. 4, bersiaplah untuk belajar. 5, percaya diri. 6, katakan tolong dan terima kasih. 7, tidak berlari di kelas. 8, mendengarkan. 9, meminta izin. 10, menjaga kebersihan di kelas. Tentunya kalau karena kami apa ya, di SLB itu hal seperti ini mungkin terlihat umum ya, apa ya, terlihat simpel, tapi untuk anak dengan hambatan perilaku, emosi, sosial, komunikasi, dan kelas yang kayak tunarungu, tunagrahita, ini sangat-sangat mereka butuhkan. Contoh, tidak berlari di kelas. Tidak berlari di kelas itu sangat sulit untuk kita berikan pemahaman kepada mereka. Karena dilihat dari karakter atau dari karakter masing-masing anak ya. Terus kalau yang menggunakan apa ya, bersiaplah untuk belajar. Mereka kalau sudah jam 8, ini pengalaman saya, jam 8 itu dia biasanya masih ini ya. Yang selanjutnya kita mencoba mengubah teori kontrolnya yang kita bisa rubah itu, kita berusaha tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Dan selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukum dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah, bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya harus berbentuk hukuman atau konsekuensi. Di sini yang kita lihat di atas itu, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Horn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi di sini biasanya kita teori motivasi itu kalau kita kasih hadiah anak-anak tak, dia biasa senang untuk belajar. Padahal sebenarnya itu penghargaan itu tidak mesti ada imbalan, tetapi ada kepercayaan tersendiri langsung dari dalam sehingga dia termotivasi untuk belajar. Jadi bukan cuman diiming-imingin sesuatu lantas murid kita akan senang tinggal di kelas atau senang untuk belajar. Ini biasanya kita lakukan dan ini sudah jadi tindakan yang sering kali yang kita dapatkan. Selanjutnya, posisi kontrol manusia. Posisi kontrol manusia itu ada 5. Menurut Diana Gosen, yaitu 1, penghukum, 2, pembuat rasa bersalah, 3, teman, 4, manajer. Jadi ada 5 ya. Posisi kontrol yang baik diterapkan menurut saya adalah posisi manajer karena berfokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Di posisi inilah murid akan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap murid yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif yang nyaman dan aman. Kebutuhan dasar manusia, di sini semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sudah memenuhi 1 atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Maka sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar murid. Jadi kebutuhan dasar manusia itu sangat penting kita terapkan ya, kita berikan pemahaman kepada murid itu kebutuhan dasarnya dan kita harus tahu kebutuhan dasar apa yang mereka butuhkan. Di sini akan ada kaitannya dengan sebentar dengan disiplin positif anak-anak atau murid kita. Selanjutnya yaitu di disiplin positif ini ada yang namanya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Segitiga restitusi.
Pasti ini kita bilang apa itu segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 keyakinan segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Selanjutnya, ini keterkaitan materinya. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu semua kita pusatkan pembelajaran itu pada murid. Sedangkan nilai dan peran guru penggerak itu kita sebagai guru harus menuntun murid untuk menjadi sesuatu yang sesuai dengan karakteristik atau identitas mereka. Sedangkan visi guru penggerak itu bagaimana ke depannya kita akan menjadikan sekolah kita itu sekolah yang seperti apa, dan yang tentunya akan meningkatkan semua berpusat nantinya kepada murid, peningkatan pembelajaran murid, peningkatan keterampilan murid. Nah, di sini yang modul 1.4 itu budaya positif. Nah, budaya positif ini kita sudah action atau tindakan yang kita lakukan. Nah, ini filosofi Ki Hajar Dewantara itu di sini ada pendidikan yang berpihak pada murid. Nilai-nilai guru penggerak itu ada 5. Kita semua di sini, walaupun kita tidak masuk CGP, tapi kita sudah jadi guru penggerak. Apalagi sekolah kita itu SLBN 1 Nrekang adalah sekolah penggerak. Nilai guru penggerak itu ada 5. Berpihak pada murid. Yang kedua, kita harus mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Yang kelima, inovatif. Jadi, berpihak pada murid itu, pembelajaran kita itu harus menciptakan pembelajaran yang lingkungan yang asik, aman, nyaman, menyenangkan, memperhatikan kepentingan murid, dan mampu mengembangkan potensinya. Hal yang menarik dan di luar dugaan, yaitu ternyata ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan atau kesepakatan kelas. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang tidak bermakna. Hal baru yang juga saya pelajari dari modul ini adalah cara menerapkan segitiga restitusi. Saya mendapat gambaran bagaimana cara mengatasi murid yang bermasalah. Jadi sebenarnya kalau di SLB itu segitiga restitusi itu penting sekali kita lakukan, karena murid-murid kita banyak sekali yang bermasalah.
artian mereka masalahnya dari segi perilaku. Saya jelaskan, saya mau sharing teman-teman yang ada di Zoom ini boleh raise hand untuk memberikan pertanyaan, saran maupun sharing pengalaman tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah masing-masing. Karena dari yang harus yakini ya dalam kelas tepatnya, yaitu 1, datang tepat waktu. 2, hormati guru dan teman. 3, gunakan kata-kata yang baik. 4, bersiaplah untuk belajar. 5, percaya diri. 6, katakan tolong dan terima kasih. 7, tidak berlari di kelas. 8, mendengarkan. 9, meminta izin. 10, menjaga kebersihan di kelas. Ya, terima kasih kepada Ibu Husna yang telah memberikan pemaparan dan penjelasannya tentang masalah budaya positif di sekolah. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman kepada kita semua tentang budaya positif yang ada di sekolah masing-masing. Kebetulan di room kita pada kesempatan hari ini hanya para guru di SMP, mungkin ada teman-teman dari sekolah lain bisa berbagi pengalaman dengan kita yang di SMP. Jadi kita beri bahwa di SMP budaya positif yang sudah dilaksanakan di sini itu ada di kes senyum, salam, bapak, sopan, santun. Nah, ini yang sudah kita laksanakan. Dan kita di pagi hari kita menjemput siswa yang baru datang menerapkan 5S tersebut. Jadi alhamdulillah sama semester ini kegiatan kenapa keluar? setiap hari siswa datang di sekolah berjemput. Selain ini 5 mungkin Pasti Bapak selalu masuk. seperti buat suatu tadi dibilang keyakinan ya, mungkin aktif kelas apa kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas muridnya ya, bagaimana yang harus dilakukan di dalam kelas tersebut ya, contohnya tadi datang tepat waktu dan sebagainya, kalau tidak salah ada 10. Nah, itu yang sudah dilakukan di kita di sekolah kita SLBN 1 Rekang. Jadi silakan kepada teman-teman yang lain yang ingin berbagi pengalaman atau bertanya tentang masalah budaya positif ya, yang ada di sekolahnya masing-masing. Silakan dibuka mic-nya atau raise hand, nanti saya persilakan. Ya, silakan kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Arjuna. Ya, silakan untuk Pak bertanya atau menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh pemateri kita pada hari ini. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Banyak hal yang saya petik dari penjelasan tadi Ibu Husna, khususnya dalam penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang selama ini pemikiran kita bahwa
antara budaya positif keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu sama. Tapi rupanya setelah mendengar penjelasan dari Ibu Husna tadi bahwa ada perbedaan yang mendasar antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu rupanya lahir daripada siswa-siswa itu sendiri. Sedangkan peraturan kelas itu adalah peraturan yang memang sudah dibuat oleh sekolah. Rupanya ada perbedaan mendasar. Perkiraan saya dulu bahwa peraturan kelas itu ya itu sudah keyakinan kelas. Tapi setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Husna, maka bertambah lagi pemahaman kita tentang budaya positif khususnya dalam keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Itu yang pertama. Yang kedua tentang segitiga restitusi. Saya juga sudah memahami dari penjelasan tadi yang disampaikan oleh Ibu Husna tentang segitiga restitusi itu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di anak-anak, walaupun tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Kalau ada masalah-masalah yang kecil-kecil apa semua yang bisa diselesaikan tanpa segitiga restitusi, maka itu bisa diselesaikan. Itu penjelasan yang mendasar. Cuman ada satu tadi yang saya perlu sampaikan, rupanya itu keyakinan kelas itu menghindari kata-kata konotasi kata-kata negatif, yang kata-kata tidak ya, dan itu dirubah menjadi kalimat positif. Contoh tidak boleh makan di dalam kelas, tapi dirubah bahwa tidak boleh berlari-lari dalam kelas, tapi dirubah mengatakan menjadi hanya berjalan di dalam kelas. Seperti itu. Terima kasih buat penjelasan yang disampaikan oleh Bu Husna, menambah wawasan saya lagi tentang budaya positif khususnya keyakinan kelas. Biasanya kalau kalau secara teori itu agak ini ya, kita secara pengalaman saja. Biasanya kalau kata-kata yang baik itu yang biasanya kita lakukan itu stop, no, itu stop, no, tapi dengan penekanan yang bervariasi. Apakah dia kayak macam stop, no, karena mereka beda-beda karakter ya. Ketika ada penekanan, mereka akan merasa oh ini tidak harus dilakukan. Ini yang harus dilakukan. Jadi dia seperti itu. Ini yang tidak boleh dilakukan. Jadi kami biasanya menggunakan kata tidak boleh, tidak, stop, seperti itu. Jadi kemudian mereka anak-anak cenderung itu percaya dirinya yang kurang ya. Mereka biasanya di pojok, duduknya di pojok. Nah itu akan kita tarik ke depan untuk mengekspresikan dirinya. Jadi peran kita sebagai guru tentunya dalam hal ini itu dia memberikan motivasi. Ada tadi yang kita bahas tentang seperti apa guru yang bergerak itu. Dan kita kaitkan lagi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasanya pembelajaran itu berpusat kepada murid. Jadi bukan semata-mata kita yang berbicara, tetapi kalau pembelajaran kepada anak autism dari pengalaman saya itu kita berbicara, kita bergerak, kita sebagai contoh. Jadi ketika mereka melakukan jangan mengatakan seperti ini, stop, mulut kita yang berbicara stop, atau jangan lakukan, jangan itu, tapi bukan hanya mulut kita yang berbicara, tetapi benda yang dia akan lakukan. Misalkan dia ingin mencoret, benda yang dia ingin coret itu kita ambil dan mengatakan jangan, itu ada tindakan. Jadi bukan hanya guru yang berbicara saja. Ini dari segi keyakinan kelas di dalam karakteristik anak dengan hambatan autism. Contoh seperti ini, murid tidak membuang sampah di kelasnya.
Nah itu kita dia menghamburkan sampah di dalam kelas. Nah kita menanyakan, itu kita memakai segitiga restitusi. Kenapa tidak membuang sampah di dalam tidak membuang sampah di tempat sampah? Dia pasti mengatakan mungkin karena dia autism itu ada yang pasif, ada yang aktif. Jadi mungkin yang aktif itu yang bisa berkomunikasi itu no, tidak mau, ya seperti itu. Nah ketika yang tidak mengeluarkan suara itu dia cuma membuang begitu saja, dia perilakunya. Nah kita sebagai seorang guru menekankan dengan memberikan pertanyaan, jangan melakukan hal seperti itu, dengan penekanan yang jangan melakukan hal seperti itu. Mereka tidak memahami ketika kita berbicara kepada anak yang dengan anak berkebutuhan autism, tetapi penekanan yang sangat simpel tetapi bermakna dan mereka memahami sesuai dengan karakteristik mereka, yaitu berbeda-beda ya, anak-anak dengan hambatan masing-masing. Jadi di segitiga restitusi itu yang saya pahami, dia menekankan dari segi anak itu kembali ya, anak itu menyelesaikan persoalan yang mereka lakukan dengan sendirinya, dengan kita bertolak pada keyakinan kelas. Jadi tidak yang mau bertanya tentang masalah budaya positif di kelas, silakan Bapak Agus Salim, silakan untuk menyalakan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Agus dari Servis 1 dari Paguyuban BPD para ibu. Nah, alhamdulillah Ibu Husna dalam masa kuliah guru penggerak. Saya menyimak penjelasan tentang budaya yang dilaksanakan di sekolah. Kita di sekolah anak-anak khusus seperti yang disampaikan adalah bahwa budaya positif yang dikembangkan itu bagian dari implementasi apa yang dilakukan oleh Bapak Kiai Haji. Pertanyaan saya adalah kepada Ustaz Segar selaku pemateri kegiatan hari ini, yaitu apakah budaya yang kita laksanakan di sekolah ini bisa mengkolaborasikan dengan budaya kekhasan daerah kita, khusus Sulawesi Selatan, seperti budaya Siri, Pance, budaya Kabe, budaya Pakaian dan sebagainya. Itu sebenarnya untuk dibudayakan kepada anak-anak kita di sekolah luar biasa, karena mereka belum memahami itu arti daerah kita yang bisa diimplementasikan dalam Merdeka Belajar. Bagaimana kiat-kiat yang bisa dilakukan agar di Sulawesi Selatan seperti tadi Tabe dan sebagainya, seperti itu. Jadi saya persilakan kepada Ibu Husna untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Adinda Agus Salim Arifin Sabilang. Terima kasih untuk masuk di Zoom saya. Mengenai budaya Tabe yang diimplementasikan di sekolah itu yang dikolaborasikan dengan
budaya di sekitar daerah kita. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang Adinda Agus Salim Sabilong mengenai budaya positif yang dikolaborasikan dengan budaya daerah ya, seperti tabe, siri, nampaknya itu sangat-sangat bisa sekali Pak menurut saya, dan itu memang yang kita lakukan sekarang itu yang tabe. Tapi di zaman sekarang ini, di era sekarang ini, budaya tabe itu seperti apa ya, banyak anak-anak sudah hanya karena kayak semacam seperti ini, karena HP, mereka biasanya hanya HP saja yang dilakukan, sementara gurunya ada di depannya, dia tidak tabe-tabe begitu. Dia cuma fokus dengan HP saja. Nah itu sudah sangat-sangat terkikis dengan budaya yang sekarang ini, di abad 21 sekarang ini, budaya positif tabe itu yang kedaerahan itu sudah terkikis dengan seiring dengan zaman yang sekarang ini terjadi. Maka dari itu kita sebagai guru harus melakukan dan harus betul-betul gencar-gencarnya kita melakukan yang seperti itu, walaupun mereka tentunya menganggap itu sebagai itu hanya persoalan perilaku tabe seperti itu biasa itu. Tapi kita sebagai seorang guru itu harus senantiasa memberikan contoh. Nah, khusus untuk kita, walaupun kalau di anak yang sudah usia kalau masih kecil masih kita bisa atur mereka, tapi kalau anak usia di atas sudah SMP, SMA itu mereka dengan sudah ada rasa ego. Ketika kita bagaimana supaya penanaman budaya tabe yang sudah terkikis di zaman sekarang ini, bagaimana caranya itu kita harus menjadi teladan juga, berbicara kepada anak itu tidak dengan hukuman atau kekerasan. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka langsung kita memberikan menjas mereka, jangan, tidak boleh, kamu harus keliling lapangan, ini sudah tidak tabe-tabe, ini tidak ini ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya itu? Ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini kita menanyakan kenapa mereka akan mengelola. Oh, ternyata di segitiga restitusi itu kita memberikan kepada anak itu pemahaman, dan mereka yang menyadari dengan sendirinya bahwasanya perilaku yang mereka tidak lakukan, perilaku yang tidak positif yang mereka lakukan itu tidak benar. Makanya ketika ada tindakan perilaku positif yang kita mau terapkan di sekolah, lantas mereka hanya ogah-ogahan melakukannya, itu kita berikan pemahaman. Marilah kita mengulang-ulang kembali sebagai seorang guru, jangan bosan untuk memberikan contoh budaya positif di lingkungan sekolah kita dengan memadupadukan budaya di daerah kita, yaitu budaya tabe, seperti budaya tabe, sir, nampace. Kalau di sini abulus makabombong kalau bahasa Enrikanya, ya
kayak gotong royong seperti itu budaya positif seperti itu. Apakah apa ya kalau bahasa TK-nya ya gotong royong. Nah, itu seperti itu. Saya rasa cukup penjelasan saya. Terima kasih. Ibu Husna yang telah menjelaskan tentang pertanyaan tadi dari Bapak. Mungkin itu yang bisa dijawabkan Sendiri. dari Oh, sendiri. pada hari ini. Bagus. Bagus. Oke dah. Jadi selanjutnya masih ada yang mau bertanya. Habis mungkin Kita mau tanya. sudah cukup waktunya. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita akan tutup saja pertemuan kita pada hari ini. Ya mungkin karena tidak ada yang mengangkat tangan, mungkin kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dan saya ucapkan terima kasih Saya ke SD kepada anak. Bapak Ibu guru yang sudah Beda saya anak. ada di khususnya dari SMK, Enggak ada bu saya. teman-teman dari sekolah lain. Enggak ada saya lagi panat, enggak ada juga. Pak Ilham. Enggak tahu Pak Ilham. Ada kapan? Buah, ya. Terima kasih sudah jauh-jauh Yang dari Kita di sini salam silaturahmi dari kita semua. SD Enggak ada saya. Gelombang ini kan bergelombang 1 tuh. 4 dan mereka. Terima kasih sudah bergabung Saya dulu bersama-sama kita. Ini juga Tidak, sudah mau diakhiri, tetap ada yang masuk. Dan mohon maaf atas segala masalah teknis yang ada yang terjadi pada kegiatan Zoom kita pada hari ini. Saya sendiri sekretaris di SPDI GR. Semua di Terima bersama. kasih kepada semuanya. Insya Allah kita akan bertemu di forum yang akan datang. Terima kasih semuanya. Berhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang ini tak sah. Oke, sekarang Ibu mau bicara tentang keyakinan kelas. Kemarin tahu yang kemarin keyakinan kelas. Waktu kamu tidak boleh marah di dalam kelas, tidak boleh marah, tidak boleh, harus berteman, ya, berteman. Kita sebagai harus berteman, ya, berteman dalam kelas itu berteman, tidak boleh tidak boleh nyontek, tidak boleh lihat bisa, tapi minta mana PR kamu yang tadi malam itu kamu cari kita di mana ini Yunta, karena mau kerja PR, ya, oke? Iya betul sekali. Jadi di kelas harus ada keyakinan kelas. Kalau melanggar itu ada sanksinya. Ada oke? Jadi keyakinan kelas itu, saya yakin konsekuensi itu hukuman. Kamu marah, tidak boleh. Bagaimana saya? Saya harus berteman, harus damai, harus sabar. Apalagi? Sabar, berteman, tidak marah, tidak. Ya, kalau kita marah
Aula itu tidak tepat. Oh iya, dia ketua kelas, jadi dia harus merangkul semua teman-teman di dalam kelas, ya. Oke? Sekarang yang pertama apa? Berarti tidak boleh keyakinan kelas itu satu, tidak boleh marah. Dua, ya, tidak boleh marah. Dua, betul sekali, tidak boleh marah. Lagi, menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Terus datang tepat waktu. Duduk tenang. Mengerjakan tugas. Sabar. Rajin. Oke. Jadi kita sepakati ada 7 keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Pertama, tidak boleh marah. Oke? Oke? Oke. Mana oke-nya? Ya, oke. Oke, ini kita ceklet, oke? Oke. Terus yang kedua, menjaga kebersihan. Ini no. Oke. Berarti kita oke? Ya, oke ini. Mana jempolnya? Kasih lihat Ibu. Ya, mana oke? Oke? Iya. Oke dulu. Mana jempolnya? Oke. Terus datang tepat waktu. Jadi kamu ke sekolah, dari rumah ke sekolah tepat. Sudah sini. Oke? Oke? Oke. Mana jempolnya? Mana tangan? Oke. Duduk tenang. Tidak boleh. Ini. Duduk tenang. Kan? Oke? Oh iya, betul. Terus mengerjakan tugas. Jadi kalau ada tugas, ya tugasnya dari ibu guru harus dikerja. Oh, ini mengerjakan tugas. Ya, tidak boleh, harus sabar. Ya. Yang ketujuh, rajin membersihkan, cuci piring. Bukan, rajin itu menyapu. Nah, di kelas. Nah, kelas harus menyapu. Tapi ibu dengar kamu dari Rizka, kamu marah sama Yuna. Kenapa? Main HP. Ya, oh.
mengganggu konsentrasi kamu ya. Oh, kamu mengganggu konsentrasi pada mengerjakan tugas ya. Tugas di kelas. Iya, kamu. Ya kan ibu guru kamu kasih tugas di kelas untuk menulis. Oh, diam. Oh, sabar, betul sekali. Tepat itu yang kamu lakukan. Tidak boleh HP dilempar, tidak boleh ya. Ya, betul. Tidak ada uang kalau HP-nya dilempar, tidak boleh. Menurut kamu, keyakinan apa? Kita harus saling kamu harus perbaiki ya, tidak boleh, harus sabar, tidak boleh. Kita harus saling hormat sesama teman ya, hormat ya, betul sekali. Jadi betul sekali. Jadi kita harus sabar, cinta sama teman, saling hormat sesama teman. Betul sekali, betul sekali. Harus saling hormat, sabar, tidak boleh marah di dalam kelas. Betul sekali. Ya, betul sekali. Oke, makasih ya. Ibu senang sekali bicara sama Faki. Betul sekali. Betul sekali. Jadi Faki kalau belajar tetap semangat ya. Tidak boleh tidur, tidak boleh main HP, tidak boleh, harus semangat belajarnya ya. Oke, makasih ya. Terima kasih. Oke, thank you. Seperti apa kalau ada masalah, bagaimana cara menanganinya, bagaimana solusinya untuk kita berikan solusi kepada anak kita sehingga dia bisa memahami bahwasanya setiap ada keyakinan kelas kalau dilanggar harus ada konsekuensinya. Oke? Begitu. Jadi segitiga restitusi itu yang seperti ini teman-teman. Jadi yang namanya menstabilkan identitas. Kita menanyakan kenapa sampai kamu marah. Ini kasusnya anak-anak kita ini, Faki, dia marah. Dia menjawab, oh saya marah karena dia menyontek begitu. Itu dia marah kalau ada orang yang ribut dan hanya main HP di kelas. Di kelas dia cuma main HP. Jadi Faki marah begitu. Saya marah ibu. Marah itu. Dia marah. Ini mami. Dia marah. Kan? Itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Zuhdi, SPDI GR. Saya adalah salah seorang pengajar di SLBN 1 Pekang dan ditugaskan sebagai ketua pembel dari UPT SLBN 1 Pekang. Alhamdulillah, setelah saya menyaksikan video segitiga restitusi dari saudari saya Ibu Husna CGP Angkatan 11, saya banyak memahami tentang masalah atau keadaan anak-anak di dalam kelas. Setelah saya mengetahui masalah-masalah atau keadaan-keadaan di dalam kelas, maka langkah yang saya lakukan yakni menerapkan segitiga restitusi agar keyakinan kelas itu kembali terwujud. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada saudari saya yang telah memberikan suatu pemahaman kepada saya tentang segitiga restitusi. Jadi insya Allah ke depan kondisi kelas, keadaan kelas, keyakinan kelas yang sudah dibangun, insya Allah saya akan tata lebih baik lagi. Terima kasih atas pengetahuan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.